saja menyelesaikan pendidikannya, yaitu S1 Bahasa Arab ya Bang ya? Iya. Ya, jadi langsung aja di sini kita bakal ngomong-ngomong lah sama Bang Syekh ini tentang prestasinya, tentang bagaimana dia membagi waktunya, dan nanti mungkin juga kita bisa sekalian tanya tips gitu untuk mahasiswa-mahasiswa di FT ini ya Bang. Jadi yang pertama kita kepo nih, Bang Syekh ini udah meraih prestasi apa aja gitu? Kalau di bidang kaligrafi ini ya kan? Ya. Pertama sekali saya ikut itu mewakili pesantren. Itu di tahun 2013. Awalnya saya ikut di Provinsi Aceh, namanya Pospeda. Oh iya. Di tahun 2013 kebetulan, dan alhamdulillah saya lolos ke nasional waktu itu. 2013 itu berarti SMP, SMA? Masih SMA, Oh, SMA. kelas 2 SMA. Oke. Dan saya lolos ke nasional di Sulawesi pertama sekali. Masya Allah. Dan alhamdulillah dapat juara 3 waktu itu. Itu untuk yang prestasi di provinsi dan nasionalnya. Kemudian di MTQ pun saya juga banyak ikut perlombaan kaligrafi. Ini dari tingkat provinsi aja ya langsung. Oh iya. Pertama kali saya ikut provinsi itu di tahun 2015 di Provinsi Aceh. Kebetulan waktu itu diadakan di Nagan Raya. Alhamdulillah saya dapat juara 1 dan dipanggil untuk mewakili Aceh di MTQ Nasional 2016. Kebetulan MTQ-nya di Lombok waktu itu, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah saya dapat urutan kedua. Masya Allah. Kemudian selanjutnya tahun 2000 dapat 2 tahun setelah itu 2018 saya ikut lagi di Aceh Timur. Saya dapat juara 1 lagi dan berangkat ke nasional di Medan. Alhamdulillah juga dapat juara 3 waktu itu. Itu di nasional? Di nasional. Kemudian ikut event dari kampus juga ada, salah satunya itu di tingkat Asia Tenggara, alhamdulillah, yang diadakan di Johor di Malaysia. Alhamdulillah juga saya dapat. Memang Bang Syekh ini dia dunianya itu berarti di dunia kaligrafi gitu lah kita bilang ya. Iya, saya juga. Jadi kapan nih awal mula masuk ke dunia kaligrafi gitu? Maksudnya kayak mungkin hobi atau karena guru atau orang tua? Sebenarnya saya kenal kaligrafi itu sejak masuk ke pesantren. Kebetulan saya belajar di pesantren Nurul Iman, Cekiri. Di sana ada salah seorang guru yang beliau juga motivator terbaik sama seumur hidup saya yang pernah saya dapatkan ya. Awalnya saya cuek-cuek aja gitu sama kaligrafi. Cuman kebetulan di pelajaran-pelajaran lain juga saya ada nampak timbul sedikit dan agak mudah mungkin dibimbing sama beliau. Jadi diajaklah saya masuk ke tim beliau. Waktu itu tim kami namanya HIKA, Himpunan Kaligrafi Nurul Iman. Dari situlah saya mulai mulai nol saya belajar situ sampai hari ini alhamdulillah. Masya Allah. Berarti itu dari 2013 atau sebelum 2013? Enggak, saya masuk pesantren 2008. Oh, jadi dari masuk pesantren pertama memang gurunya udah melihat potensi abang ini di kaligrafi gitu? Iya. Masya Allah sekali. Jadi Bang Syekh ini kan mahasiswa yang berprestasi lah menurut kami gitu kan. Jadi selama ini udah dapat beasiswa apa aja? Selama saya kuliah, saya dapat bidik misi kebetulan. Oh, jadi karena saya udah dapat bidik misi, saya nggak bisa terima beasiswa yang lain. Ya. Padahal waktu itu sempat ditawarin juga dari jurusan bahasa Arab. Cuma karena sudah ada di bidik misinya nggak bisa ambil yang lain ya. Jadi kesibukan selama kuliah ini apa aja? Saya sekarang sambil kuliah juga ngaji di daerah klasik ya, daerah Salafi. Jadi malamnya saya belajar ini, paginya saya kuliah. Jadi menurut dari yang saya dengar ini berarti kesibukannya Bang Syekh ini banyak ya. Jadi gimana cara cara abang bisa mempertahankan IPK supaya, karena ini kan beasiswa bidik misi kan, beasiswa bidik misi itu kan nggak boleh IPK-nya rendah, harus lebih tinggi. Jadi gimana nih cara abang membagi waktu lah kita bilang? Ya, paling kesibukan yang menghambat saya kuliah itu ketika saya ikut lomba. Kebetulan saya sering ikut lomba di luar daerah, jadi otomatis makan waktu banyak karena perjalanan.
Untuk lomba aja saya makan waktu paling kurang itu 1 minggu. Nah, untuk transportasi perjalanan pulang balik kan, itu juga makan waktu 1 minggu. Kurang lebih saya habis waktu 2 minggu untuk sekali lomba. Dan lomba itu hampir setiap tahun saya ikuti di luar provinsi maupun di provinsi Aceh. Untuk saya bagikan waktu, saya kalau kuliah itu kapan saya ada di sini saya tetap masuk kuliah. Jadi kalau lagi lomba? Kalau lagi lomba saya nggak pikir untuk kuliah. Jadi minta dispensasi sama dosen atau gimana? Saya sering dikasih minta dispensasi, kadang-kadang juga lupa minta dispensasi. Cuma kadang-kadang banyak dosen selama ini kan memaklumi keadaan saya. Oh, Masya Allah sekali ya dosen-dosen di FTIK. Iya, alhamdulillah. Seperti itu sempat saya khawatirkan dengan Bapak Nas waktu di semester 2, karena waktu itu saya banyak kali jam terbang. Saya harus ikut di Banten itu mulai dari tingkat kabupaten, kemudian ikut TC sampai 3 kali, 3 tahap, sampai ikut provinsi. Jadi dalam satu event provinsi itu bisa makan waktu sampai 1 bulan atau 2 bulan. Jadi sehingga saya itu sangat mengkhawatirkan tentang kuliah saya. Cukup memaklumi, karena saya pernah pulang, malamnya saya sampai di rumah, paginya saya masuk kuliah. Mungkin karena keadaan seperti itu, jadi saya agak sedikit dapat keringanan lah di kuliah. Dan termasuk dosen-dosen yang lain yang ada di FTIK kemarin. Oke, jadi selama ini ini kan udah banyak prestasinya nih di kaligrafi, udah mulai bangun gimana ya? Punya usaha mungkin di kaligrafinya? Ya paling selama ini yang baru saya rintis itu usaha kecil-kecilan, sambil saya juga lagi belajar hidayah, jadi nggak mau terlalu repot dengan usaha bisnis yang lain. Misalnya seperti buat kaligrafi nama, jadi itu kan tidak memberatkan buat saya. Nanti sesekali kalau ada job-job masjid ambil juga. Gitu. Cuman saya belum 100% bisa fokus ke sana. Jadi ini kan sekarang udah S1 nih, udah selesai kuliahnya. Jadi mau lanjut ke S2-nya atau mau fokus di kaligrafi? Insya Allah mau lanjut. Mungkin tahun-tahun depan. Karena katanya tahun ini udah tutup beasiswa. Jadi saya nggak mungkin kuliah. Iya, nggak mungkin saya kuliah tanpa beasiswa karena keadaan ekonomi juga nggak begitu kan. Jadi ini Bang Syekh Marzali, gimana kesan selama belajar di FTIK? Ya, kesannya sangat menyenangkan, terutama karena dosen-dosennya, guru-gurunya cukup baik, cukup memahami keadaan saya. Ya kan? Mungkin saya sempat bayangin waktu semester 2 itu sempat saya mau pindah ke UIN Syarifiyatullah, karena saya sempat merasa nyesal pulang ke sini dengan banyak waktu yang terabaikan awal-awal itu. Kenapa terabaikan? Karena saya nggak punya komunitas. Karena kan belajar ini cukup berpengaruh dengan komunitas kita. Saya yang kaligrafi itu di daerah sendirian. Kadang-kadang ketika saya lagi mood belajar, oke, semangat. Ketika saya malas, itu betul-betul malas, nggak pernah megang-megang lagi. Sehingga terpikir untuk pindah. Sempat saya bayangkan kalau seandainya saya jadi pindah kemarin, mungkin kuliah saya belum selesai hari ini. Cuma alhamdulillah karena saya kuliah di FTIK di Yanus Mawe, dosen-dosen cukup pengertian, cukup memberi perhatian juga, ngasih motivasi, sehingga saya bisa selesaikan tepat pada waktunya. Oke, jadi teman-teman itu dia tadi bincang-bincang bareng Bang Syekh Marzali. Jadi untuk terakhirnya nih, kami minta tolong dong Bang kasih kami nih motivasi gitu untuk kami mahasiswa juga adik-adik yang masih belajar, juga bagi pejuang skripsi lainnya. Gimana motivasi dari Abang? Buat adik-adik terutama yang kuliah di FTIK Yanus Mawe, khususnya untuk yang kuliah di Yanus Mawe, tetap semangat belajar dan jangan pernah membuat alasan untuk tidak selesai kuliah. Apapun kesibukan, tetap harus selesai tepat pada waktunya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Selamat SPD-nya. Terima kasih juga. Teman-teman semuanya, tadi kita udah melakukan ngobrol santai bareng Bang Syekh Marzali. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.